Pertama-tama kita siapin kertas menggambar, terus ada penghapus, pensil, dan juga pengelir. Sel peta buta. Yang pertama ada vesicule pinostotic, artinya adalah suatu ruang yang dikelilingi membran sel dan memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organel dalam sel ke membran sel. Terus yang kedua ada lisosom, artinya pada bagian membran lisosom terdapat jalur keluar masuknya protein atau disebut dengan protein transport. Pada bagian membran terdapat lapisan fosfolipid atau lipid bed layer. Lisosom berfungsi sebagai pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolik. Yang ketiga ada vesicule Golgi, artinya adalah organ sel yang berfungsi sebagai tempat pencernaan intraseluler. Vesikel juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan transportasi makanan ke bagian-bagian sel. Terus ada retikulum endoplasma, yakni membentuk dan memproses dan menyebarkan protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Terus ada RE halus, terdiri dari dua jenis, yaitu RE halus dan RE kasar. Pada RE kasar terdapat ribosom berfungsi sebagai tempat protein, sedangkan RE halus tidak terdapat ribosom. Fungsi RE halus adalah mendukung proses sintesis protein bersama dengan ribosom, mensintesis lemak dan kolesterol, mendetoksifikasi racun pada sel hati dan ginjal, alat transportasi zat di dalam sel. Terus ada membran sel, adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga organel dan komponen-komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, antara lain lipid, protein, dan karbohidrat. Terus ada mitokondria, adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu suatu proses kimiawi yang memberi energi pada sel. Mitokondria juga berperan dalam membangun bagian-bagian tertentu dari daerah serta hormon seperti testosteron dan estrogen. Terus ada aparatus Golgi yang mempunyai fungsi modifikasi, mengemas dan menyortir molekul yang ada di dalam sel, kemudian ditransportasikan di dalam sel maupun dikeluarkan dalam sel. Terus ada nukleus, berperan sebagai tempat terjadinya sintesis molekul RNA dan ribosom. Nukleus juga merupakan bagian dari sel yang menampung genetik seperti DNA dan RNA. Jadi, nukleus adalah bagian nukleus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Terus ada nukleus adalah bagian yang mengontrol karakteristik keturunan suatu organisme yang bertanggung jawab atas sintesis protein, pertumbuhan, pembelahan sel, dan divinisasi. Terus ada sentriol, adalah pembelahan yang terjadi pada bagian sel dan juga mampu untuk membentuk silium dan flagella. Terus ada
mikrotubulus merupakan komponen integral dan sitokroid merupakan komponen integral dalam sel hewan yang melakukan beberapa fungsi penting, yaitu untuk menjaga integritas sel, memfasilitas transportasi intraseluler, memungkinkan pembelahan sel, dan mendukung mitolitas sel. Terus ada sitoplasma yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Yang kedua, membentuk sel untuk bergerak berpindah-pindah. Yang ketiga, mengatur keluar masuknya zat tertentu pada sel. Yang terakhir ada ribosom, adalah organ sel yang mempunyai bentuk kecil berupa butiran. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein, mengatur dan menyediakan komponen yang dibutuhkan oleh sintesis protein, serta menjadi organ sel yang mengikat asam-asam amino pada sitoplasma. Demikianlah 14 bagian dalam sel peta buta.